Siang Pak Teguh, siang teman-teman semua. Saya mau nanya nih Pak, Ya, kemarin saya mau koreksi kalau salah, tapi saya lihat di Stockbit gitu ya, transaction value yang hari buka kemarin itu Antam itu 3T kira-kira. ya, Nah terus pas IHSG itu ya 13T atau di atas 12T dikit gitu. Jadi satu emiten ini mendrive sekitar 25% atau seperempat dari nilai transaksi di bursa efek kita gitu kan, ya, gila ya. gitu. Terus maksudnya terus dari informasi yang tadi Pak Teguh bilang segala macam tentang barusan yang 1 menit yang lalu Pak Teguh bilang tentang overvalue kita segala macam. Jadi kelihatannya secara umum kan kita semua sepakat bahwa ini kemahalan nih ini ISG kita sekarang dan akan terjadi koreksi gitu. Nah, pertanyaan saya itu kira-kira time frame-nya berapa lama? 1, 2, 3 bulan ke depan dan lain-lain. PS, NB bahwa saya masih tahan cash 85%. Tadi sebenarnya Pak Teguh sarannya 50% kan, tapi saya masih belum ada emiten yang saya incer belum dapat mouse-nya gitu ininya. Tapi ya saya masih sabar nungguin. Terima kasih Pak. Ya, Mohon oke. komentarnya terhadap hal itu dan Ya, koreksi kalau salah. oke, ya. Nah, eh, kita pertama cek dulu datanya ya. Apakah benar yang dikatakan oleh Pak Andrew terkait nilai transaksi Antam seperti itu? Nah, ini adalah statistik perdagangan Bursa Efek kemarin ya, per tanggal 5 Februari 2021. IHSG-nya naik ke 6.151. Value nilai transaksinya 12,5 triliun. Jadi betul, enggak 13 triliun. Ini kan dalam miliar, jadi bacanya 12,5 triliun ya. Kemudian di sini ada apa namanya, mana itu tadi? Nah ini, top trading value. Antam itu 2,9 triliun, 3 triliun. Jadi bukan 25%, hampir 30% ini. Jadi apa namanya, bisa dibilang sepertiga dari nilai transaksi saham yang terjadi kemarin hari Jumat itu hanya berasal dari saham Antam saja. Ya, di sini kita bisa lihat apa namanya, setelah Antam itu ada TINS, bahkan BRI aja cuma 400 miliar. Jadi Antam ini gede sendiri seperti itu kemarin itu. Nah, imbasnya bagaimana? Jadi sebenarnya begini Pak, artinya kalau misalnya nilai transaksi Antam itu kita anggap tidak ada, ya seandainya tidak ada nilai transaksi Antam, berarti nilai transaksi saham-saham lain di seluruh bursa efek nggak nyampe 10 triliun. Nggak nyampe 10 triliun. Artinya pasar sekarang mulai sepi Pak. Mulai sepi. Orang mulai ragu-ragu. Kalau Anda ingat bulan Desember atau Januari kemarin ketika IHSG naik terus, nilai transaksi saham itu mencapai 20 triliun, mencapai 15 triliun, sekarang cuma 12 triliun itu pun karena masih ada Antam gitu loh. Kalau nggak ada Antam sebenarnya kurang dari 10 triliun. Pasar udah mulai sepi. Itu juga sebenarnya udah tanda-tanda. Pasar udah mulai ragu segala macam. Nah, tapi bukan berarti kalau misalnya Antam besok jatuh, IHSG akan jatuh. Enggak. Bobot pengaruh saham, pergerakan saham terhadap IHSG itu tetap dilihatnya dari market cap. Market cap. Antam sekarang naik tinggi, betul. Nilai transaksinya paling besar, betul. Tapi market cap dia masih belum masuk 10 besar dari saham-saham terbesar di bursa efek. Saat ini saham dengan market cap terbesar itu masih Bank BCA, lalu disusul Telkom, Astra, pokoknya saham-saham blue chip yang gede-gede lah, seperti itu. Antam masih nggak nyampe situ. Artinya, ya sama sih waktu kemarin ketika Antam itu kan auto reject terus setiap hari tuh. ARB terus setiap hari ya, sebelum sekarang naik lagi seperti itu. Tapi kan IHSG-nya turunnya nggak terlalu banyak. Barulah ketika gilirannya BRI yang auto reject, baru IHSG turunnya sampai 5.800 ketika itu. Jadi kalau terkait IHSG-nya sih tidak terlalu perlu dikhawatirkan karena market cap Antam tetap belum terlalu besar. Cuman saya ngelihatnya di situ. Jadi kalau misalnya Antam ini enggak ada, sebenarnya pasar kita udah mulai sepi. Dan pasar sepi artinya menunjukkan orang ragu-ragu, rawan untuk turun. Tinggal ada yang guyur aja, gampang turunnya seperti itu. Nah, masalah time frame, apakah 1-2 bulan ke depan segala macam? Kalau saya bicara pengalaman aja lah Pak Andre.
biasanya lebih cepat dari yang kita perkirakan loh. Lebih cepat. Kita bilang 1-2 bulan ke depan, ngapain? 1 minggu ke depan juga kita nggak tahu kan? Gitu. Sama seperti waktu kemarin IHSG naik terus sampai hampir saja 6.500 pertengahan Januari. Ke semua orang saya selalu bilang nanti juga turun. Tapi Pak Teguh ini naik terus, Pak Teguh salah ini. Enggak, saya bilang nanti juga turun. Kapan? Enggak tahu, tapi biasanya nggak akan lama. Percaya sama saya gitu kan. Ya member-member baru lah yang belum tahu saya kayak gimana, ya kan? Saya kan keras kepala orangnya. Kalau misalnya saya bilang turun, ya turun, saya bilang. Jangan lihat IHSG-nya terus tiap hari gitu. Turun ternyata. Dan masih di bulan Januari, bayangkan turunnya. Dari 4.500 sampai 5.000, 700 poin. Banyak turunnya, lebih dari 10%. Nah jadi, menurut saya kita bahkan kayaknya nggak perlu nyampe nunggu 1-2 bulan sih. Ya, tapi sekali lagi, hal-hal kayak gini kan susah banget sih Pak, untuk ditebak ya. Tapi kalau bicara pengalaman, nggak akan lama. Jadi kalau meskipun saya bilang, ya cash 85% agak terlalu besar. Tapi kalau prediksinya benar, Pak Andrew bakal pesta ini bentar lagi gitu loh. Mudah-mudahan ya. Ketika saham-saham yang diincar itu udah mulai pada diskon semua, orang-orang udah pada panik. Wah, belanja kita, der, seperti itu. Nah, nggak akan lama Pak, percaya sama saya. Itu aja sih kata kuncinya. Oke, siap. Mari. Kasih Pak. Ya, mari.